Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dunia hening, dan semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Seberapa menakutkan tekad Master Huak Xinzai? Siapa sangka dalam hitungan detik, dia akan dibunuh oleh pedang? Sampai mereka melihat Tuan Yin terbunuh, semua orang tidak terkejut. Pada saat ini, orang-orang mengangkat mata mereka dan melihat sosok tinggi di langit, dan mereka merasakan banyak emosi di hati mereka. Kaisar Iblis Cisong tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pelan. Setelah 500 tahun, legenda pedang yang menekan langit telah kembali. Satu kalimat, seperti guntur yang menggelegar, menggetarkan hati semua orang. 500 tahun yang lalu, Master Pedang Xuan Jun meninggal tiba-tiba, mengguncang langit dan memicu kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, banyak biksu yang panik dan sedih. Pada saat itu, dunia seolah-olah tidak teratur dan jatuh ke dalam kekacauan dan kekacauan besar. Seperti Liga Xuan Jun, liga ini meningkat pesat pada saat itu, mengguncang dunia. Dan dalam 500 tahun, Master Pedang Xuan Jun bereinkarnasi dalam reinkarnasi dan kembali ke dunia liar. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa mitos asli tidak layu dan hilang karena ini, tetapi bangkit ke dunia dengan cara nirwana dan kelahiran kembali, dan dia akan kembali ke surga. Benar bahwa Master Pedang Xuan Jun saat ini hanya berada di level Xuan Zhao. Tapi dia sudah memiliki latar belakang untuk dengan mudah membunuh yang kuat di alam misterius, dan dia dapat menekan peta pertempuran Xing Luo dalam hitungan detik, dan tekad leluhur pedang dan lukisan Xinzai. Alam iluminasi misterius begitu kuat, bagaimana jika saya menginjakkan kaki di alam neter misterius? Bagaimana jika Anda kembali ke alam harmoni misterius? Memikirkannya membuat hatiku bergetar. Di bawah langit, Suyi tidak merasakan banyak emosi. Ini adalah ketiga kalinya dia memiliki tekad untuk membunuh pelukis, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Bukan karena kemauan sang seniman tidak cukup kuat, tetapi bahwa dalam setiap konfrontasi, kemauan sang seniman sama sekali tidak jelas, siapa Suyi, dan seberapa kuat dia. Di sisi lain, Suyi mengenalnya dengan baik. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk tidak menang. Tentu saja, Suyi tidak berpuas diri. Yang terbunuh hanyalah secercah tekad sang seniman. Menyingkirkan hati 3 inci, Suyi melipat tubuhnya dan naik ke tanah. Malam akan datang. Api unggun mengamuk, dan Ye Luo berjongkok di depan api unggun untuk memanggang daging. Suyi sedang duduk bersila di atas batu tidak jauh, dan sedang bermeditasi. Tidak jauh, Bai Yi menyeka pedang Dao dan diam-diam menjaga sisi Suyi. Wang Zuofu sedang minum dan terlihat murung. Apa yang terjadi hari ini telah memukulnya terlalu keras, dan dia belum benar-benar tenang. Cisong, San Ming, dan Kaisar Iblis Kingxi berkumpul untuk berbicara dengan suara rendah, dan ketika mata mereka sesekali melihat kebab di tangan Ye Luo, ekspresi mereka sangat halus. Aduh, merupakan berkah besar bagi Sui Yu untuk mati di bawah tangan Master Su, dan sekarang tubuhnya dapat diubah menjadi makanan untuk dicicipi oleh Master Su, sungguh berkah, cukup untuk tersenyum Jiu Quan. Kaisar Iblis Kingxi menghela nafas, dan ekspresinya sangat rumit. Akamatsu dan San Mei saling memandang, dan terdiam beberapa saat. Perhatikan bahwa Kaisar Setan Bulu Darah adalah bawahan sapi tua ini. Angin malam bertiup, dan aroma barbeque secara bertahap menyebar. Akamatsu menelan ludahnya tanpa jejak, dan kemudian dengan tajam memperhatikan bahwa tenggorokan San Ming juga bergulung, jelas tertarik oleh aroma daging. Melihat Kaisar Iblis Kingxi lagi, hala akan mengalir ke bawah. Rasa sayap panggang di tingkat Xuan Yujing. Saya khawatir bahkan para dewa pun tidak dapat menolaknya kan? Akamatsu menghela nafas dalam hati. Tiba-tiba, dia melihat sekuntum bunga. Melihat di sebelah api unggun, sesosok tubuh kurus tiba-tiba muncul, dengan rambut panjang yang halus dan pakaian kotor, seperti seorang pengungsi yang melarikan diri dari padang pasir. Karena punggungnya membelakangi Akamatsu, dia hanya bisa melihat profil sosok ramping, sehalus dan secantik seorang gadis. Tubuh Akatsuki keras dan hatinya dingin. Tanpa tanda apapun, gadis kotor itu muncul diam-diam di samping api unggun. Siapa yang tidak terkejut?
Selanjutnya, Kaisar Iblis Sanming dan Kaisar Iblis Kingxi berubah warna, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Arti putih menyeka pedang Dao di kejauhan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya seperti pedang dingin. Wang Zuofu, yang sedang minum anggur yang menyesakkan, tertegun sejenak, dan seluruh tubuhnya terkejut. Yang aneh adalah gadis kotor itu berdiri di belakang Ye Luo, mengawasinya memanggang daging dengan terampil, tetapi dia tidak mengetahuinya. Ye Luo memperhatikan tatapan Bai Yi, dan tidak bisa menahan senyum. Saudara muda Bai Yi, apa yang kamu lakukan dengan matamu yang begitu besar? Tidak bisakah kamu menunggu untuk makan barbeque? Berbicara, dia menaburkan segenggam bumbu di atas panggangan. Jangan khawatir, itu akan terasa lebih enak setelah dipanggang sebentar. Jangan lupa, ketika Anda berada di Taixuan Dongtian, jika Anda berbicara tentang keterampilan barbeque, selain kakak senior Malo, saya yang paling kuat. Dia sangat puas. Semua orang menjadi semakin gugup. Bai Yi bangkit dengan tenang, melihat bahwa gadis ceroboh itu tidak bergerak dan tidak bergerak, jadi dia mengingatkan dengan suara rendah, kakak senior, di belakangmu, seorang wanita berdiri. Wanita. Senyum di wajah Ye Luo tiba-tiba mengeras, dan tangan yang memegang tusuk sate bergetar hebat. Pada saat ini, dari sudut matanya, dia melihat bahwa di bawah api unggun, ada bayangan panjang di tanah di dekatnya. Hampir pada saat yang sama, suara malu-malu terdengar dari belakang. Jangan panik, hati-hati terbakar. Malam hari. Ekspresi semua orang juga menjadi curiga, apakah gadis ceroboh ini tertarik dengan bau barbeque? Di atas batu di kejauhan, Su Yi bangkit dari meditasi dan berkata dengan tenang, Ye Luo, kamu terus memanggang, apa yang harus dilakukan yang lain? Penyihir ini ada di sini untuk menemukanku. Mendengar kata-kata Su Yi, Ye Luo menghela nafas lega, tapi wajahnya masih sangat serius. Setan perempuan muncul diam-diam di belakangnya, tetapi dia tidak menyadarinya dari awal hingga akhir. Lalu, seberapa menakutkan perilaku pihak lain itu? Yang lain juga kecewa. Dia masih menjilat mulutnya, dan berkata, hilangkan nafsu makanmu dulu, dan makan enak nanti. Kemudian gadis ceroboh itu berjalan menuju Su Yixing. Saudara Su, saya tahu Anda masih hidup. Rambut panjangnya yang acak-acakan berkibar tertiup angin malam, memperlihatkan wajah cantik dengan biji melon. Sedikit pesona pemalu, aku masih merasa kasihan. Dari segi usia, kamu lebih tua dariku. Su Yi mencibir, juga, jangan berpura-pura lembut, kamu telah hidup sampai usia ini, dan kamu masih berpura-pura menyedihkan, tidakkah kamu malu? Gadis ceroboh itu berkedip dan tersenyum ringan, Saudara Su, bukankah dia baru berusia 18 atau 19 tahun sekarang? Bahkan sosok ramping dan tidak mencolok itu memancarkan pesona yang mendebarkan. Mempesona, mampu membangkitkan hasrat paling primitif dalam hati manusia. Melihat orang lain yang hadir, ada juga tatapan bingung di mata mereka. Tidak diragukan lagi bahwa gadis ceroboh secara tidak sengaja mengungkapkan pesona, yang memiliki kekuatan untuk memikat semua makhluk, dan dapat memengaruhi suasana hati dan jiwa kaisar. Ini mengerikan. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata terus terang, katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bilang, kapan aku bisa mengalahkanmu? Kapan aku bisa menidurkanmu? Mendengar ini, semua orang terkejut dan terpana. Bagaimana situasinya? Gadis ini ada di sini untuk menidurkan reinkarnasi Master Pedang Xuanjun. Bibir Su Yi berkedut tanpa terasa, dan kemudian dia memandang pihak lain dengan serius dan berkata, jadi, kamu ingin melakukannya? Berani berpura-pura menjadi saudara Su yang paling aku kagumi di hatiku, hanya saja tidak sabar untuk hidup. Seketika, matanya berkilat antisipasi, dan dia berkata dengan gembira, siapa yang mengira pria pemberani itu ternyata adalah kakak Su, ini benar-benar memberiku kejutan besar. Gadis itu awalnya tidak mencolok, dan hanya ada pesona tersendiri di tubuhnya. Tapi saat ini, ketika dia menghadapi Su Yi, kerutan dan senyumnya menunjukkan keindahan yang cukup untuk memukau semua makhluk. Meskipun dia membelakangi semua orang, dia masih membuat hati semua orang bergoyang, seluruh tubuhnya panas dan berdarah, dan keinginan terdalamnya tampaknya diprovokasi, dan dia tidak tahan.
Perlu dicatat bahwa orang-orang yang hadir semuanya adalah kaisar di belakang Daoxing, dan hampir semuanya setingkat Xuan Yu. Tapi saat ini, hanya kata-kata, perbuatan, cemberut, dan senyum gadis itu yang memengaruhi dan memikat pikiran mereka. Semua ini tidak diragukan lagi membuat asal-usul gadis itu semakin sulit, dan itu juga membuat orang menjadi sangat ketakutan. Hanya Su Yi, yang tampak tidak terpengaruh, tampak setenang biasanya. Gadis itu mengangkat tangannya yang ramping dan melipat rambut panjangnya yang acak-acakan, yang membuat fitur wajahnya yang halus dan vulgar semakin cantik. Sudut bibirnya sedikit menimbulkan lengkungan lucu, dan berkata, tentu saja itu murid tertuamu yang berbakti, Kakak Su. Mata Su Yi sedikit menyipit, lalu dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, jadi, Bim memperlakukanmu sebagai akhir dari putaran pembunuhan hari ini. Gadis itu menghela nafas pelan, dan berkata, bukannya dia memberitahuku berita ini, dia ingin membunuh orang dengan pisau, di bekas dunia liar, yang tidak tahu bahwa aku membencimu sampai ke tulang. Sudahkah kamu membunuh Taixuan Dongtian 7 kali? Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Bai Yi dan Ye Luo di kejauhan bergetar, tiba-tiba memikirkan seseorang. Raja Iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, leluhur iblis dunia telah menginjakkan kaki di Gua Taixuan 7 kali sebelum dan sesudah, dan bertarung dengan Master Pedang Xuanjun mereka. Tapi setiap kali, iblis surgawi dan iblis semua kembali ke rumah. Namun, tidak ada yang tahu detail dari 7 pertempuran yang menentukan dunia ini, bahkan Bai Yi, Ye Luo dan murid-murid mereka. Mereka hanya tahu bahwa Kaisar Iblis Tianyao, yang dianggap oleh para pembudidaya iblis dunia sebagai leluhur iblis, akan bersumpah setiap kali dia pergi, mengatakan bahwa lain kali Anda datang, pastikan untuk bertanya kepada tuannya yang represif. Perlu disebutkan bahwa pada tahun-tahun sejak zaman kuno, hampir tidak ada yang tahu wajah sebenarnya dari Kaisar Iblis Tianyao. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tak tertandingi dan sombong. Beberapa orang mengatakan bahwa dia cantik, menawan dan penyayang, dan memiliki kecantikan untuk memikat semua makhluk, bahkan jika Buddha dengan hati budi seperti batu di depannya, dia tidak bisa menghentikan mantra kecantikan yang tiada taranya, akan jatuh ke jalan iblis dalam satu pikiran. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia memiliki ribuan identitas dan suka bermain game di dunia, mungkin orang yang dia temui secara tidak sengaja adalah inkarnasinya. Singkatnya, rumor tentang Kaisar Iblis penuh dengan misteri dan ada pendapat yang berbeda. Karena itu, ketika gadis kotor itu muncul, tidak ada yang bisa menempatkan dia dan leluhur iblis dalam garis keturunan. Bai Yi dan Ye Luo saling berpandangan, hati mereka gemetar, dan bahkan sedikit khawatir. Leluhur ajaib dari Bliss Demon Land ini ada di Imperial Realm. Apakah raja-raja yang sebenarnya? Jika dia mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu kepada guru. Begitu mereka berdua memikirkan hal ini, mereka melihat seorang gadis tidak jauh dan berkata, sayangnya, orang-orang di dunia bodoh dan tidak tahu bahwa ini adalah cinta dan pembunuhan antara saya dan saudara Su, bocah Vimona. Bagaimana saya bisa tahu? Saya merasa kasihan pada saudara Su. Sudah terlambat, mengapa Anda rela membunuh saudara Su? Bai Yi dan Ye Luo saling berpandangan. Leluhur iblis ini telah berdiri di puncak dunia untuk waktu yang lama, tetapi saat ini seteguk Brother Su, orang-orang yang tidak tahu orang dalam, tidak akan merasakan sesuatu yang salah, tetapi orang-orang yang tahu cerita di dalamnya, saya khawatir mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Pada saat ini, saya mendengar gadis itu memanggil Bim anak laki-laki itu, dan kemudian melihat perubahan dalam ekspresi Bai Yi dan Ye Luo, Kaisar Iblis Chisong, Del. Orang-orang juga menyadari bahwa gadis itu kemungkinan besar adalah barang antik tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Selain itu, senioritasnya tidak kalah dengan Master Pedang Xuanjun. Saling mencintai dan membunuh? Su Yi mendengus dingin, dengan penuh kasih sayang, apakah kamu pernah memiliki ikatan emosional denganku? Berbicara, dia melirik semua orang di kejauhan, lalu berkata kepada gadis itu, ikutlah denganku. Dia menatap bayangannya yang indah yang terpantul di air, dan berkata, tapi saya juga mengatakan di masa lalu bahwa saya tidak pernah meremehkan untuk bersaing dengan Anda, Su Xuanjun. Mengambil keuntungan dari bahaya,
Anda mungkin memiliki kartu truf melawan saya sekarang. Tetapi jika Anda benar-benar berbicara tentang Taoisme, Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi lawan saya. Suara gadis itu perlahan berubah, tidak lagi lembut, tetapi dingin dengan sentuhan magnetis yang unik. Dan temperamen pribadinya juga telah mengalami perubahan yang menggetarkan dunia. Sosok ramping berdiri semaunya, yang penuh dengan keagungan dan keagungan yang tiada taraf. Perbedaan antara Xuanzao Realm dan Emperor Realm sangat besar. Sui berkata dengan tenang, dulu aku dihormati di kerajaan Kaisar, dan tentu saja aku tahu sekarang, jika aku ingin membersihkanmu, saya harus menggunakan jumlah uang terbesar. Kartu truf, tetapi jika ini masalahnya, antara Anda dan saya, seseorang harus berbaring. Gadis itu tersenyum manis, menatap Sui, dan berkata, saya khawatir sebelumnya. Setelah berjalan melalui reinkarnasi, Anda Su Xuanjun akan apakah itu menjadi orang lain, tapi sekarang. Aku lega. Ngomong-ngomong, dia tidak peduli dengan tatapan dekat Sui, dia membuka kancing pakaiannya, melepas pakaiannya, dan dalam sekejap mata, dia pergi. Telanjang. Tapi dia tidak peduli, dia melangkah maju dengan kakinya yang berkilau dan berjalan ke air sungai yang jernih. Dari belakang, bahunya digorok, pinggangnya ramping, punggungnya anggun dan bergerak, dan bokongnya yang montok penuh purnama. Airnya bergulung-gulung, dan airnya berkabut. Sosok gadis itu terkubur di dalam air, dan dia meregangkan pinggangnya dengan nyaman, hanya memperlihatkan wajah cantiknya. Dari awal hingga akhir, Sui memperhatikannya, dia tidak bermaksud malu, dan dia berperilaku wajar. Atau, dia tidak keberatan Sui melihatnya sama sekali. Sui secara alami tidak menghindar. Namun, pemandangan indah aurat gadis itu barusan membuatnya bergoyang sejenak, menggetarkan dan menghangatkan hati. Kaksu, mau mandi bareng? Di arus, gadis itu tersenyum dan mengirim undangan. Dia memiliki senyum yang indah dan mata yang indah, seperti Dewi 9 hari yang jatuh ke dunia fana. Di mata Sui, ini memang gambar yang indah yang akan membuat orang betah berlama-lama melihatnya. Namun tak lama kemudian, matanya beralih menatap lengan kanan gadis itu, di lengan bawahnya yang secerah gading, dijalin dengan tali tipis rantai hitam. Kalau dihitung-hitung, ada 13. Itulah, rantai ajaib terlarang. Seperti gelang, ia dapat memenjarakan dan menekan perilakunya sendiri. Sudah lama kamu tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dan kamu telah menggunakan 4 rantai sihir terlarang lagi. Mungkinkah kamu hampir tidak bisa menekannya? Suyi sedikit mengernyit. Gadis itu tertegun sejenak, menggigit bibir merah mudanya dengan ringan, dan berkata dengan marah, ada begitu banyak hal indah dalam diriku, tetapi kamu menutup mata. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Peduli? Sui menggosok alisnya dan berkata, kalau begitu aku tidak peduli. Dia hendak berbalik. Tunggu. Gadis itu berkata, Su Xuanjun, jika kamu berani pergi, aku tidak peduli apa yang harus dilakukan untuk mengambil keuntungan dari bahaya orang lain, aku hanya akan bawa kamu pergi hari ini dan berikan padaku. Hangatkan tempat tidur dan sajikan tempat tidur. Menghangatkan tempat tidur? Sui mencibir, berbalik dan pergi. Bagaimana dia bisa peduli dengan ancaman ini? Tapi masih di tengah jalan, suara gadis itu terdengar lagi, oke, kamu Su Xuanjun yang paling kuat, aku akui, jangan menggodamu lagi, oke? Suaranya sedikit tak berdaya dan sedikit kesal. Suyi berbalik untuk melihat, dan melihat gadis di sungai dengan marah, mengatupkan giginya, tampak seperti ingin menelan dirinya sendiri hidup-hidup. Suyi tidak bisa menahan tawa, meletakkan tangannya di punggungnya, sisiran berjalan kembali dan berkata, aku bisa menebak sekarang kamu datang kali ini. Aku takut mintalah aku. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.